Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Farida Irianti dari kelas 12 AKL. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang teks prosedur. Yang pertama ada langkah-langkah tepat dalam teks prosedur. Di dalam langkah-langkahnya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Yang kedua ada informasi penting dalam teks prosedur. Yang ketiga ada simpulan isi teks prosedur. Yang keempat ada struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang kelima ada penyusunan teks prosedur. Yang pertama, pengertian, tujuan, fungsi sosial, dan jenis teks prosedur. Definisi dan tujuan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkai tindakan atau langkah. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkai atau tindakan langkah-langkah. Jenis teks prosedur yaitu ada 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu, contohnya seperti membuat layang-layang, membuat coto Makassar, membuat wedang ronde. Yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu prosedur atau memainkan alat. Yang pertama ada bermain seruling. Yang kedua bermain gangsingan. Yang ketiga bermain gamelan. Yang ketiga teks prosedur melakukan sesuatu. Yang pertama menari poco-poco. Yang kedua menarik uang di ATM atau anjungan tunai mandiri. Selanjutnya, bagian informasi penting dalam teks prosedur yaitu ada 3. Yang pertama, membaca keseluruhan teks prosedur. Yang kedua, memahami isi teks prosedur. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks prosedur. Selanjutnya, ada simpulan isi teks prosedur. Yang pertama, kita mencari isi teks prosedur. Yang kedua, kita mencari intisari teks. Yang ketiga, kita membuat simpulannya. Selanjutnya, struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang selanjutnya adalah penyusunan teks prosedur. Yang pertama, langkah-langkah menyusun teks prosedur itu gimana sih? Yang pertama, menentukan topik yang ditulis dalam teks prosedur. Yang kedua, mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Yang ketiga, menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. Yang keempat, mencari data tentang topik yang akan ditulis. Yang kelima, mencatat alat dan bahan yang digunakan. Yang keenam, menuliskan menjadi ide teks prosedur padu. Yang ketujuh, mencatatkan langkah-langkah secara sistematis. Sekian yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.